Dan sebentar kita akan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh yang banyak dan UDID yang ada. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang berkenan untuk saya terus belajar berbagi berkat bersama Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian belajar satu firman Tuhan dengan tema di balik kehidupan ya. Temanya judul hari ini di balik kehidupan. Kalau kita berbicara di baliknya kehidupan, berarti fokusnya tentang apa, saudara? Tentang kematian ya, mengerikan ya. Tidak apa-apa saudara, karena kita sering melihat saudara, beberapa tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu ingat, di kota saya itu ada seorang pemudi yang sudah pegawai negeri, sudah ASN saudara, masih single ya, istri juga tahu. Itu tidak jauh dari tempat saya itu ada sungai Anak Banguan Solo saudara. Karena diputus pacarnya, pada itu musim hujan deras, dia berada di jembatan itu langsung terjun saudara. Tadi dia bunuh diri karena diputus pacarnya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagi beberapa tahun lalu masuk viral di media sosial ya, seorang pemuda, seorang pemudi karena menikah tidak setuju orang tuanya, mereka minum racun bersama dan dia langsung meninggal saat itu juga ya. Banyak yang berkata sekarang ini masalah tidak bisa selesaikan langsung mengambil jalan pintas bunuh diri. Kita akan belajar Bapak Ibu karena seringkali melihat kok gampang temen ya orang itu mengambil putusan untuk bunuh diri. Kadang-kadang ada ibu-ibu juga saya mendengar saudara, saking sumpeknya dia mau mati gitu. Ya, ini juga di gereja saudara ya. Jadi mendengar saking banyaknya beberapa bulan lalu kita juga melayani di suatu kota. Saya sama istri, dia melihat satu keluarga itu banyak, isinya sekitar 6 keluarga ngumpul satu rumah, tapi mereka nggak punya kerjaan saudara. Kerjaan ini gagal, kerjaan ini gagal, kerjaan ini, dia bilang sepertinya saya sudah bosan om, saya mau mati saja gitu. Nah, saya akan mengajak Bapak itu belajar. Makanya tadi saya biasanya kan ngomong, ada siap masuk surga semuanya? Dia bilang, semua siap masuk surga. Ada yang berangkat duluan, tidak ada yang mau berangkat duluan ya, karena kita akan belajar ya saudara. Yuk kita bersama-sama baca dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ini biasa sudah kita baca, seringkali juga kita baca, judulnya adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Ada pengajaran di sini yang perlu kita ketahui ya. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Kita akan baca bersama-sama, saling bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-19, Bapak Ibu yang ke-20 dan seterusnya ya. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Begini firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita."
orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita seringkali membaca firman ini dan kita berulang-ulang, tetapi di sini ada pengajaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini adalah cerita ada orang kaya tapi namanya tidak disebutkan. Ada orang miskin namanya Lazarus. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya ini tidak ditunjuk namanya. Banyak yang berkata ini adalah suatu perumpamaan. Tetapi kalau perumpamaan kok namanya disebutkan ya. Ada orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Kita akan belajar dulu persatu-persatu tentang orang kaya. Orang kaya ini siapa ya yang dimaksud Tuhan orang kaya ini? Orang kaya itu tidak disebut namanya oleh Tuhan, tapi ciri-cirinya disebutkan. Orang kaya itu cirinya dia selalu berjubah ungu. Setiap kali pakai jubah ungu. Yang selalu berarti bicara tentang setiap kali berjubah ungu. Yang kedua, dia hidup dalam kemewahan dan sukaria. Jadi tidak pernah kekurangan. Hidupnya mewah. Yang kedua cirinya. Yang ketiga, dia tinggal di rumah ayahnya. Masih punya 5 saudara. Dia mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, tapi tidak percaya. Dia juga melihat bahwa ada orang dibangkitkan dari kematian, tapi dia juga tidak percaya. Ini Tuhan memberikan ciri-ciri orang kaya ini. Lah, saudara sudah nebak ciri-cirinya siapa? Ya, kita akan belajar ciri-ciri orang kaya ini ya. Yang pertama cirinya itu selalu berjubah ungu, pakai jubah ungu. Ya, kita lihat kalau Bapak Ibu membaca di dalam, banyak sekarang dilihat di Google itu banyak ya, buku kumpulan imam-imam, para imam Yahudi zaman itu saudara, yang pakai jubah ungu cuma 2 orang, yaitu raja dan imam besar ya. Yang pakai jubah ungu cuma 2 orang, yaitu raja dengan imam besar ya. Pada zaman Yesus itu yang menjadi raja siapa Bapak Ibu? Herodes ya. Coba saya mau minta tolong Mas Felix ya, baca di Injil Lukas 3 ayat 1. Lukas 3 ayat 1 terjemahan baru. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trankonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ya, lebih jelas lagi saya minta baca di terjemahan FAYH ya, yang lebih rinci lagi. Lukas 3 ayat 1 terjemahan FAYH. Pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Allah memberi perintah kepada Yohanes, anak Zakaria, yang hidup di padang gurun. Pada waktu itu, Pilatus menjabat gubernur Yudea, Herodes memerintah Galilea, Filipus saudaranya memerintah Iturea dan Trankonitis, Lisanias memerintah Abilene, sedangkan Hanas dan Kayafas adalah imam besar. Pada waktu itu yang menjadi rajanya Herodes, kaisarnya Tiberius, gubernurnya Pontius Pilatus. Tapi di situ ada juga imam besar yang berkuasa, siapa saudara? Hanas dan Kayafas. Ingat-ingat zaman Yesus itu ada Herodes rajanya, Pontius Pilatus gubernurnya, imam besarnya Hanas dan Kayafas. Lah, pakaian jubah ungu ini selalu dipakai oleh 2 orang, raja atau imam besar. Ya,
Kalau rajanya Herodes, Herodes itu bukan orang Yahudi. Herodes itu orang Edom. Jadi dia tidak memakai baju jubah jadi dia bukan orang Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi, maka yang berjubah ungu ini siapa, saudara? Kita lihat lagi ya. Jubah ungu juga pernah dipakaikan kepada Yesus, karena jubah ungu jubah kebesaran ya, biasa untuk raja ya. Maka pada Yesus disalib juga diberikan apa? Jubah ungu ya, masih ada di Yohanes 19, itu baca di rumah ya. Sekarang kalau bukan Herodes, berarti dia adalah imam besar. Imam besar pada waktu zaman Yesus ada dua yang berkuasa, yaitu Hanas dan Kayafas. Hanas ini adalah imam besar yang senior, saudara. Pada waktu itu karena keperluan politik, maka Kaisar Romawi memecat atau memberhentikan imam besar Hanas, diganti dengan Kayafas ya. Ini perjalanannya cukup panjang ya. Nah, tetapi orang Yahudi itu yakin dan percaya bahwa yang namanya imam besar itu tidak ada batas waktunya, jadi seumur hidup. Makanya Hanas pada waktu dianggap sebagai imam besar yang senior. Nah, kemudian yang diangkat oleh Kaisar adalah imam besarnya bernama Kayafas, dan Kayafas ini adalah mantunya Hanas. Coba, Hanas punya mantu namanya Kayafas. Coba Mas kembali dibantu Yohanes 18 ayat 13 ya. Yohanes 18 ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada saat itu menjadi imam besar. Ya, Kayafas ini anak mantunya Hanas. Hanas itu imam besar yang senior. Lah pada waktu tradisi adat Yahudi, kalau sudah menjadi anak mantu, menjadi menikah sah, maka anak mantu ini menjadi berubah status hukum menjadi anak kandung. Jadi dia bisa tinggal di rumah ayahnya. Kalau Hanas ini menjadi imam besar dan Kayafas juga menjadi imam besar, betapa kayanya keluarga ini ya, sangat kaya. Nah, Hanas ini punya 5 anak, saudara. Anaknya dilema, yang pertama ada Eliezer, yang kedua ada Jonathan, yang ketiga Theophilus, yang keempat Matias, dan kelima Ananus. Ada 5 anak. 5 punya anak menjadi imam besar ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1 itu disebut dengan Hai Theophilus, yaitu salah satu imam besarnya anak daripada Hanas. Hanas punya 5 anak. Kalau begitu Tuhan Yesus tadi menceritakan di kisah ini, orang kaya ini selalu berjubah ungu. Tapi bukan Herodes, berarti imam besar. Selalu berfoya-foya, bersukaria dan kemewahan. Berarti dia orang kaya. Tinggal di rumah ayahnya, berarti bukan Hanas ya. Tinggal di rumah ayahnya berarti anaknya ya. Mempunyai 5 saudara, saudaranya jadi imam besar semuanya. Dia mendengar kesaksian Musa, dan para nabi, tetapi tidak percaya, padahal dia imam besar. Bapak Ibu tahu nggak imam besar? Imam besar itu imam sangat istimewa, saudara. Jadi kalau misalnya saya berbuat dosa, saya membawa persembahannya, itu datanya kepada imam besar. Imam besar tidak bertanya kamu berbuat dosa apa, tidak. Asalkan saya membawa persembahan yang tidak bercacat dan berkenan, dia bisa menghapus dosa saya selama 1 tahun. Betapa hebatnya imam besar, karena pada itu konflik politik ya, sehingga imam besar ini banyak yang korupsi, saudara, sehingga kaya-kaya ya. Dia juga tidak percaya walaupun ada orang mati dibangkitkan. Yang dibangkitkan dalam konteks ini siapa, Bapak Ibu? Pada zaman Yesus ada orang mati dibangkitkan, masih ingat namanya? Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Tapi bukan Lazarus yang miskin ini ya, Lazarus saudara Maria Marta di kampung mana itu, saudara namanya? Betania ya. Tetapi mereka tidak percaya, saudara. Lah sekarang dari ciri-ciri tadi Bapak Ibu bisa nebak siapa yang dimaksud orang kaya. Siapa Ibu? Kayafas ya. Jadi konteks di sini Yesus berbicara tentang imam besar Kayafas dan Lazarus yang miskin. Pada waktu Yesus menceritakan Kayafasnya sudah meninggal atau belum?
Belum, dia masih menjabat saat itu. Berarti kalau Yesus berbicara dengan orang yang belum meninggal dan berbicara tentang kematian orang itu, berarti ini perumpamaan apa nubuatan? Nubuatan. Ya, kalau ini nubuatan, berarti Yesus ceritanya sangat serius. Saya yakin imam besarnya adalah Kayafas. Ya, orang kayanya itu Kayafas. Apa sih yang dilakukan Kayafas, saudara? Kayafas ini kalau kita baca di firman Tuhan, dialah salah satu imam yang bekerjasama dengan ayahnya meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus harus disalib. Dia yang memerintahkan untuk menangkap Yesus, membelenggu Yesus, menghajar Yesus, mengadili Yesus. Kayafas ini kaya, tetapi dia tidak peduli dengan Lazarus yang miskin. Ini perbuatan seorang imam besar. Dia tahu itu di depannya, di cerita tadi, Lazarus yang miskin ada di depan rumahnya. Harusnya dia apa, saudara? Memberi belas. Makanya Yesus pernah ngomong di Matius 23, kamu perpuluhan tuh ada manis las itu kamu bayar, tetapi belas kasihan kamu abaikan. Belas kasihannya ya sama, contohnya sama si Lazarus yang miskin. Jadi dia ahli dalam hukum Tauratnya, tapi dia tidak melakukan belas kasihan dengan Lazarus. Itu Kayafas, saudara. Apa yang saudara kita dapat di gaya hidupnya Kayafas ini? Gaya hidup Kayafas ini gaya hidup yang seorang yang mementingkan diri sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan orang miskin. Dia hidup hartanya, kekayaannya untuk dirinya sendiri. Orang yang selalu membunuh firman tidak bisa bertumbuh. Jadi kalau kita dengar firman, ya cukup kita dengar, tapi tidak bisa membuat kita berubah. Kayafas adalah gambaran orang yang berusaha mengikat firman supaya dia nggak bisa bertumbuh, berkembang, berbuat lebih lagi. Kayafas ini gambaran orang yang mencambuk firman. Akhirnya firman ini dicoplik. Kalau nggak sesuai dengan saya, enggak. Kalau nggak sesuai saya enggak. Kayafas ini gambaran orang yang menyimpan hartanya untuk kekayaannya sendiri. Walaupun di gereja, walaupun diajarkan bahwa kita harus bersifat memberikan peduli dengan sesama, tetapi firman ini tidak menyentuh. Itu gaya hidupnya Kayafas, saudara. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi firman Tuhan yang didengar, yang kita dengar setiap minggu, tetapi kita meremehkan, maka ada akibat yang akan kita tanggung. Yesus memastikan bahwa seseorang yang bersifat seperti Kayafas pasti akan tinggal di alam maut. Alam maut bahasa Yunaninya Hades. Ya. Jadi kalau kita bicara Hades itu alam maut atau neraka. Nanti kita belajar lagi. Lah, itu tentang kisahnya orang miskin sudah tahu Bapak Ibu, namanya Kayafas. Oh, orang kaya, maaf. Orang kaya, berarti saudara tidak ngantuk ya. Puji Tuhan kalau ngantuk. Sekarang kita belajar yang kedua, yang Lazarus yang miskin ya. Ayat 20 kita baca, 21, 23 ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ya, Lazarus, pada waktu kita baca tentang bukunya Lazarus yang miskin ini tidak ketemu, saudara. Kita cari dan ada terjemahan LAI yang buku besar itu, saudara, itu juga tidak ditemukan. Berarti Lazarus ini Tuhan bukan Lazarus yang di Betania tadi, Lazarus yang lain berarti ditaruh di situ ya. Lazarus ini menggambarkan orang yang kondisinya sangat miskin, lahiriahnya miskin, lahiriahnya sampai dia bilang dia membutuhkan makanan, ditaruh di depan orang kaya, membutuhkan rempah-rempah. Berarti dia bukan miskin, tapi dia sangat melarat, saudara. Ini gambaran orang yang miskin, yang melarat,
ada borok-boroknya, berarti ada luka-luka tubuhnya, ada gambarannya sangat menjijikan. Dia membutuhkan biaya tapi tidak bisa mengobati, menggambarkan tentang sangat-sangat menderitanya dia secara lahiriah, secara jasmaninya, ya. Bahkan orang pun tidak yang peduli sama dia, tapi ada anjing yang peduli, dia menjilati borok-boroknya supaya apa? Sembuh maksudnya. Ya, Bapak Ibu, Lazarus akhirnya Tuhan Yesus ngomong Lazarus meninggal, tapi malaikat-malaikat membawanya kemana? Pangkuan Abraham, ya. Istilah di pangkuan Abraham, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab orang Yahudi, ya, orang Yahudi percaya bahwa setiap keturunan Abraham itu kalau mati itu masih tinggalnya bersama-sama Abraham, ya. Dari istilah pangkuan Abraham atau di dada Abraham itu menjelaskan orang yang telah meninggal, rohnya atau jiwanya tinggal bersama Abraham. Orang Yahudi yakin dan percaya bahwa setiap keturunan Abraham, orang Yahudi kalau meninggal, mereka pasti rohnya atau jiwanya tinggal di pangkuan Abraham atau di dada Abraham, ya. Coba saya ingin dibantu membaca Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat yang 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, aku berkata kepadamu, siapa yang ngomong ini? Aku berkata kepadamu, siapa yang ngomong? Yesus, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Jadi orang Yahudi percaya kalau keturunan Abraham itu semua berada di surga atau di Firdaus, ya. Tapi masih ingat, ya, kalau Abraham ada di surga, Tuhan Yesus pada waktu disalib ada penjahat di sebelahnya, Tuhan Yesus ngomong begini. Lukas 23:43, ya. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi Firdaus sama dengan surga, ya. Makanya Yesus tadi pada waktu berbicara ini tidak mengambil istilah yang lain, tapi istilah yang berlaku zaman itu, zaman yang berlaku di adatnya orang Yahudi. Orang Yahudi percaya kalau semua keturunannya meninggal, dia pasti berada di pangkuannya Abraham, di dadanya Abraham, atau di Firdaus atau di surga. Makanya saat dibicara, dia mengingatkan lagi dalam Matius 8:11 tadi, banyak orang dari timur dan barat akan datang makan bersama-sama dengan Bapak Abraham, Ishak, Yakub di surga. Siapa Ishak, saudara? Anaknya Abraham. Yakub masih turunnya Abraham. Jadi Yahudi percaya bahwa semua keturunannya Abraham masuk di dalam surga. Masalahnya apa, Pak, sekarang? Ya, jadi imam besarnya ada di bawah, ya. Lazarusnya ada di atas. Padahal kalau kita lihat, Lazarus itu di dunia lahiriannya miskin loh. Bahkan kayaknya dia hidup pun tidak layak. Tapi kok Lazarus bisa masuk di surga? Lazarus bisa masuk di Firdaus. Ini menunjukkan bahwa Lazarus adalah orang keturunan Abraham yang taat. Yesus tidak menceritakan di situ, tapi kalau dia berada di pangkuan Abraham, maka Lazarus adalah orang yang taat. Walaupun dia miskin lahiriah, tetapi jumlah kekayaan yang bersifat kekal sangat banyak. Kalau kita lihat hampir Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai jam 5 sore kita bekerja untuk sifatnya jasmani. Sedangkan rohani kita yang full paling enggak cuma hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 10, kadang-kadang banyak setengah 10, Pak, kadang-kadang banyak jam 9 saja kita menerima makanan yang sifatnya kekekalan, saudara. Tetapi kita lebih mengejar yang sifatnya jasmani, yang lahiriah setiap hari kita kerjakan, yang lahiriah setiap hari kita penuhi. Tapi yang
jasmani ini terus numpuk. Tapi yang rohani, yang sifatnya kekal, bahkan berkurang, saudara. Sekarang kalau siapa yang sini ibadahnya full, Minggu, Rebo, Senin, angkat tangan semua ya. Semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Saya angkat tangan masalahnya. Bapak Ibu datang ibadah, Bapak Ibu melayani Tuhan, aster, kolektan, nyapu. Ini tidak ada harganya apa-apa sekarang. Tapi ini harta kekekalan, saudara. Bapak Ibu memberi ke gereja, memberi Bapak Ibu gembala, memberi yang teman-temannya yang perlu dibantu. Itu Bapak Ibu kehilangan sekarang lahiriah. Tapi itu menumpuk harta Bapak Ibu bersifatnya kekal. Bapak Ibu memberikan persembahan persepuluhan banyak. Nah, sekarang dia taat dengan perpuluhan itu, ya. Perpuluhan itu sepertinya mengeluarkan kantong kita ini jadi berkurang, saudara. Tetapi sesungguhnya ini adalah tabungan kita bersifat kekal. Persembahan khusus tadi pada yang kita berikan juga bersifat kekal. Ya, kita peduli, kita memberikan bersifat kekal. Lazarus itu kaya, saudara Nata, yang sifatnya kekal. Memang lahiriahnya dia miskin, Tuhan ngajar di situ. Tapi Kayafas, saudara, kalau kita baca ayat 23, 24, 28, dia hidupnya poya-poya, hidupnya mewah, hidupnya benar-benar tidak pernah kekurangan di dalam hidupnya. Tetapi dia miskin yang sifatnya kekekalan. Lahiriahnya dia kaya, tapi dia miskin yang sifatnya kekekalan. Bapak Ibu, yang jadi problemnya di sini antara Lazarus dengan Kayafas, antara Hades dengan Firdaus. Orang-orang yang ini ternyata bisa ngomong, saudara. Kalau Bapak Ibu baca lagi nanti di rumah ya. Lazarus sambil di atas di pelukan Bapak Abraham, dia sangat bahagia. Tetapi Kayafas yang di bawah, dia melihat, memandang ke atas. Kayafasnya memandang ke atas. Dari jauh dia melihat Lazarus di pangkuan Abraham. Pada waktu Kayafas memandang Lazarus, Kayafasnya bergembira atau menderita atau kesakitan? Menderita dan kesakitan. Dia teriak-teriak, bahkan minta tetes air karena sangat haus. Bagaimana kalau sudah baca di situ? Kalau lebih jelas lagi, Bapak Ibu punya terjemahan yang FHIA. Itu amat sangat menderita, saudara. Kayafas itu kekayaannya luar biasa saat hidup. Tapi pada waktu dia selesai hidupnya, masuk ke kekekalan, dia berada di bawah, lihat Lazarus di atas, dia menangis, bahkan dia berteriak minta tolong pada Bapak Abraham supaya Lazarus mau menolongnya. Bapak Abraham bilang ada pemisah antara Hades dengan Firdaus. Yang sini tidak bisa ke situ, yang situ tidak bisa naik. Semuanya tidak bisa. Tetapi mereka bisa omong-omong. Berarti sadar nggak? Sadar nggak, Pak Ibu? Berarti orang yang mati itu tubuhnya mati, memang mati, tapi jiwanya sadar loh. Jiwanya sadar. Kalau misalnya saya sebagai orang tua taat melayani Tuhan, taat, semua taat, dipanggil Tuhan, pasti berada di pangkuan Abraham. Saya punya anak, tidak pernah mengajak anak saya beribadah, tidak pernah mengajak anak saya untuk berbalik pada Yesus, tidak pernah mengajarkan anak saya untuk kenal Yesus, tidak pernah mengajak saya untuk beribadah bersama-sama. Kemudian mereka mati. Tinggalnya di mana? Di Hades. Kalau itu anak kita dan dia di Hades teriak-teriak menangis minta tolong, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Mau lari ngambil, mau minta tolong, bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya kapan? Sekarang. Ini pengajaran yang saya pada waktu saya mengajar di Ngawi, saudara. Saya sama istri, jemaatnya nangis, saudara. Karena anaknya memang betul-betul menikah di luar. Nanti kalau kita melihat anak kita teriak-teriak kesakitan, kita cuma bisa menangis. Dan dia itu sementara atau selama-lamanya?
Selama-lamanya, dan kita melihatnya selama-lamanya loh. Nolongnya kapan Bapak Ibu? Sekarang. Sekarang saya balik. Anaknya rajin ibadah ke gereja, WL lain Tuhan, semua main musik. Semua melain Tuhan anak-anak. Pada waktu kalian dipanggil Tuhan berada di Firdaus di pangkuan Abraham. Tapi bapak ibu kalian tidak pernah datang ke gereja, kalian tidak pernah memberikan kesaksian tentang Tuhan, dan dia cuek tidak mau gereja. Pada waktu dipanggil Tuhan, dia berada di Hades, di alam maut, dan saudara melihat ayah, ibu ada di situ, dia teriak, menangis, dan terus dia minta tolong sama saudara, anak-anak yang masih muda. Apa saudara tertawa? Padi sakit untuk menolong orang tua. Kapan bisa nolongnya? Sekarang. Anak-anak yang muda-muda, bapak ibunya yang tidak mau kenal Yesus, yang tidak ibadah, sekarang dikasih kesaksian supaya dia betul-betul taat. Kalau nanti kita santai Pak, kalau nanti menyesal itu tidak ada artinya. Ada seorang ibu, pada saya membawakan pengajaran ini, dia meluk hamba gembalanya PKS-nya, kelompok selnya, pimpinan kelompok selnya, nangis guru-guru. Saya tidak tahu kenapa nangis ya. Setelah diketahui, ini Pak, ini anaknya menikah, tapi di luar Tuhan Pak. Dia bilang, bagaimana saya menyelamatkan dia, dan suami saya juga belum kenal Tuhan. Dia bilang, bagaimana kalau nanti saya di surga dan suami saya tinggal di situ sama anak saya, dia teriak-teriak minta tolong saya. Coba kalau kita kembali itu terjadi ya saudara, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita waktunya membawa keluarga kita datang kepada, jangan tinggalkan iman itu karena harta. Kayafas lahirianya kaya, dia di dunia ini tidak kekurangan apa-apa Bapak Ibu. Apapun yang dia kerjakan bisa, berbuat apapun bisa. Tetapi dia tidak punya peduli tentang hidup yang akan datang. Dia pikir kalau ada hidup sekarang ya sudah selesai, ya sudahlah. Mau sudah berakhir, sudah mati, sudah nggak ada apa-apanya. Iya, bagi kita memang tidak tahu saudara. Tapi Tuhan Yesus langsung memberitahukan tentang di balik kehidupan ini ada sesuatu yang harus kita persiapkan sekarang. Makanya penginjilan yang paling utama, yang paling pertama kali adalah di keluarga kita. Kita tidak perlu lari-lari ke bangsa-bangsa dulu, tapi di dalam keluarga kita dulu. Kita membawa orang lain di luar, bawa ke gereja baik. Mereka beribadah baik, bersama-sama dia berada di Firdaus baik. Tapi kalau pada waktu itu kita lupa anak kita dan dia ada di Hades, alam maut, alam yang membuat neraka lah, alam maut itu neraka. Orang yang kita selamatkan dari jauh, tetangga jauh bawa masuk dalam surga, tetapi anak kita berada di itu, bagaimana perasaan kita? Demi juga anak-anak. Ya, bapak ibunya yang di rumah. Saya tadi pagi-pagi bertemu seorang ibu yang sudah mau ke gereja. Saya mau ke Turen, dia jualan kaki luari mau tinggal gereja. Bu mau kemana? Mau ke gereja. Dia ayo bareng saya aja, jangan kemana bapaknya ini? Bapaknya tidak mau ke gereja. Loh, bapaknya kenal Tuhan lama, tapi nggak mau gereja. Biarkan Pak, biar saya aja. Dia mengejar sendiri, saudara, tinggalkan suaminya. Nanti lah suaminya ketinggalan di neraka gimana Bu? Biarin, mau diajar sekalian nggak mau. Nanti kalau ibu-ibu nih biasanya ya, ibu-ibu kalau kan di rumah kadang-kadang ibu ini kan tengkar sama suaminya. Dan kan enggak, suaminya ini kadang-kadang menjengkelkan gitu. Tapi ibu-ibu juga enggak sadar saudara. Ibu-ibu ini, maaf ya wanita, ibu-ibu ini termasuk keturunan siapa saudara? Kalau raja nama siapa? Nama sana? Tahu? Raja siapa ya? Raja siapa? Nebukadnezar. Maaf ibu-ibu perempuan ini kayak Raja Nebukadnezar. Ini ya, ini suami istri ini. Perempuan ini ya gini. Tadi lo di sana itu lo ada ayam goreng, rame situ nih. Bapaknya tenang aja, dia ngomong di sana tadi ya. Tapi tahu nggak saudara, perempuan tuh, gini loh perempuan itu kayak
Nebukadnezar gimana tau? Nebukadnezar gini, ayo, tadi malam aku mimpi apa? Artinya apa? Nah itu perempuan saudara. Lah wis ada tanda ini ayam goreng di kono enak. Lah Bapak Ibu udah respon langsung. Berarti tidak tukar ayam goreng. Berarti dia tadi pingin ayam goreng gitu loh. Ini hasil penelitian saudara ya. Ada dokter di Jakarta meneliti tentang karakternya seorang perempuan. Tapi itu harus dirubah. Bapak Ibu perempuan harus ngomong langsung sama suaminya. Karena suaminya ini bukan Daniel. Dia bilang gitu. Kalau Daniel itu langsung, oh tadi malam kamu mimpinya ini. Artinya ini. Lah sekarang kita sudah tebak. Istrinya bangun, Pak, tadi malam aku ngimpi apa? Hati dia apa? Ayo saudara. Itu perempuan sekarang saudara. Jadi bahasa basi, ya Bu, kan gitu ya Bu. Biasanya, Pak di sana lo ada es bagus. Pak aku belikan es, kan nggak gitu toh? Cuma ngomong, ruame es di situ lo, es ruame di situ ngono. Ya sudah diam aja, sampai rumah ini, coco ya sudah sampai rumah. Apa yang mau coco? Enggak apa-apa. Terus kita ngobrol, ya boleh beli es. Lu mangkas tak omong itu kok es. Padahal kepinya tadi lah itu Bapak Ibu harus tahu ya, model-model wanita sekarang itu. Makanya Bapak Ibu, bapak-bapaknya ini harus tahu gayanya ibu-ibu ini malu-malu saudara ya. Tapi nggak boleh ya, ibu-ibu harus terus terang, aku pingin es Pak, ya ngomong pingin es. Dan karena kita perempuan, laki-laki pikirannya banyak, mikiran kerjaan, mikiran ini ya. Tadi perempuan harus ngomong, Pak, aku pingin es krim. Nah, nanti belikan es krim, gitu ya. Kalau enggak, rame ini es krim. Dan mikir tok sudah nggak minta, nggak dibelikan. Kita ini laki-laki kan rasionalistis, nggak minta ya nggak dibelikan, ya. Sampai rumah, menjudut ya saudara, menjudut diem ya saudara. Ya boleh tuh es krim. Lah aku mau minta es krim. Itu bangsa guyu lah ya sebentar. Iya enggak Bu? Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Firdaus, orang-orang yang berada di Firdaus ternyata bisa melihat orang-orang yang berada di Hades, kata Tuhan tadi. Berarti orang-orang di Hades juga melihat orang-orang di Firdaus. Mereka masih ingat keluarganya yang ada di bumi loh, di dunia. Abraham, Bapak Abraham masih ada 5 saudara Bu. Berarti dia masih ingat. Ya, masih ingat. Tetapi apakah dia bisa nuntun dia? Gak bisa. Bapak Abraham bilang mereka sudah mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Apakah terus kita sudah berada di Hades itu terus Tuhan sebentar, saya tak pulang sebentar. Ikut tadi anak saya nggak pernah ke gereja, tak suruh ke gereja apa gitu ya nggak bisa, karena sudah di alam itu sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya kesempatannya sekarang. Ada yang tanya, Bapak Ibu, kalau kita semuanya pasti mati, kenapa? Karena hidup ini sementara. Sedangkan jiwa kita ini sifatnya kekal. Tubuhnya sementara, jiwanya kekal. Kalau nanti kita mati, maka tubuh ini kemana? Kembali ke tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Coba Mas, tak ulang lagi ya, supaya sama-sama ingat dan kita belajar lebih taat, lebih setia lagi kepada Tuhan ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lah, kembali pada debu, tubuh kembali pada tanah, sedang rohnya yang memberikan nafas kembali kepada di jiwanya kemana ini? Coba Mas baca lagi Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jiwanya ini yang dihakimi. Maka Tuhan bilang di sini, jangan takut kepada siapapun yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Kamu kalau tidak mau meninggalkan Yesus, kamu tidak masuk dalam perusahaan ini. Pilih perusahaan atau pilih Yesus? Perusahaan Pak, lah ini butuh masa depan, tak tinggal Yesus. Kita lebih takut kehilangan pekerjaan
dan kita lebih mudah meninggalkan Yesus. Tetapi tidak takut bahwa Yesus bisa membunuh jiwa kita. Jiwa itu sifatnya kekal. Tubuh kita ini ya ini bentuknya tubuhnya ini. Pak Edi tubuhnya bentuknya ini, tapi jiwanya Pak Edi itu nanti juga berada di kekekalan, saudara. Makanya kalau nggak dipersiapkan sekarang, nggak ada waktunya lagi, saudara. Karena pada waktu itu sudah ada jurang pemisahnya. Makanya seringkali di dunia ini sekolah minggu kan ngajar gini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih yang lebar? Ini loh nyanyiannya tadi yang di Lazarus tadi ya ini. Ya, Lazarus memilih jalan yang sempit, menderita nggak apa-apa. Ini kan gambaran, Yesus menggambarkan Lazarus miskin, borok kan menderita. Bergambaran penderitaan di dalam dunia. Kancane masuk perusahaan besar, gajinya gede, karena statusnya sesuai dengan perusahaan. Tetapi yang satu ini statusnya nggak sesuai. Dia percaya Yesus, dia nggak boleh masuk. Dia menderita. Temannya kaya, cepat kaya, membelikan motor, beli mobil, beli tanah, karena dengan kerjaannya dia menjadi kaya. Tetapi yang percaya Yesus ini terus jualan bakso kayak saya, saudara. Ya, yang nggak percaya Yesus jadi pejabat tinggi. Tapi yang percaya Yesus nggak apa-apa geledekan jualan bakso. Saudara, ini gambarannya dengan Kayafas dengan Lazarus. Lazarus miskin, Yesus menggambar, gak apa-apa kowe jualan bakso, tapi asal kamu taat, kamu kan tinggal di pangkuan Abraham. Kamu kaya, kayak Kayafas, bahkan kamu pakai jubah. Sekarang jubahmu nggak begitu banyak dipakai ya, saudara. Kalau zaman itu jubahmu sangat mahal, saudara ya. Kayak Kayafas, nggak habis-habisnya, baru keluar ambil uang di bank, aja lagi masuk, keluar lagi, ada lagi, keluar ambil lagi, masih ada lagi, bank kayak nggak pernah tutup, saking kayanya, saudara. Tetapi kamu miskin karena kamu tinggalkan Yesus. Anak-anak muda, jangan tinggalkan Yesus, pertahankan iman saudara. Ya, sebenarnya setan itu, iblis itu ingin mengambil di dalam diri saudara saya ini sebenarnya apa sih? Keselamatan. Harta, kekayaan, jabatan? Bukan. Yang diambil apa? Keselamatan. Iman itu loh, yang di aset terbesar dalam hidup saudara saya itu namanya iman. Keselamatan, percaya sama Yesus itu yang mau diambil, yang diincar itu saudara. Dia keliling itu cuma ngambilnya cuma itu tok, saudara. Makanya kalau kita gara-gara pekerjaan baik besar dan kita harus meninggalkan Yesus, ini kita meninggalkan Yesus berarti kita sudah diambil. Aset terbesar dalam kita adalah percaya, keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, berapa banyak sekarang yang anak-anak kita tidak kenal Yesus, tidak pernah beribadah. Kalau Bapak Ibu sayang sama anak-anak, sayang sama cucu anak-anak, waktunya ngajak pindah tempat adalah sekarang. Diajak. Kalau saudara ngajak biasanya anak-anak kan buandel, saudara. Mau macam-macam alasannya mau macam-macam, saudara. Kita terus diajak bawa dua, tetap diajak. Itu orang itu tanggung jawab ya, tetap diajak. Apalagi itu anak kita sudah diajak. Demikian juga kamu muda semuanya, bapak ibunya yang di rumah tiap minggu baca koran, nonton TV, tidak mau ibadah. Yuk, kalian semuanya yang masih muda-muda, jangan sampai nanti melihat orang tua kita berada di tempat yang tidak sama dengan kita. Ya, ingat di situ di antara Hades dan Firdaus itu bisa melihat, berarti sadar, kita tahu, jiwa kita melihat. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang terakhir, apakah Bapak Ibu kira-kira sekarang ini sudah siap untuk dipanggil Tuhan?
pikir-pikir sih Om lah sekarang. Nek kemarin saya siap Om, tapi setelah Yesus ngomong tentang Lazarus ambil Kayafas, kayak aku mundur sedih loh. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudah siap mereka dipanggil Tuhan? Anak-anak kita itu tanggung jawab kita. Apakah kita sudah membawa anak kita kepada Tuhan? Saudara, penginjilan yang pertama adalah keluarga kita sendiri. Ya, maka itu Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Yang pertama di mana? Yerusalem. Jangan menjangkau dulu kejauhan, saudara. Bangsa-bangsa jauh. Ya, apa-apa, bagus kok, bagus. Tapi yuk keluarga kita dulu. Atau paling tidak di gereja kita dulu. Ya, saudara kita, teman-teman kita yang ya kita ajak semua mengenal Yesus. Ya. Bagaimana caranya supaya dia mau? Maka saudara, saya harus berubah hidupnya. Harus mengalami perubahan. Saudara, harus taat. Lah kok gini, sing diajak ini. Walah Pak. Oh bapak hidupe kok ngono ngejak nang gereja, aja ngerokok lho, bapak yang ngerokok. Oh bapak yang main. Nah, kita jadi contoh dulu, dari teladan dulu. Alah Pak, sik tukaran ya, bapak ibu gelut lek begini babuk-babuk, tukaran meso-meso ngalor ngidul ngene ngejak nang gereja. Aku iki gak tau nang gereja, gak tau meso-meso, Pak. Nah, bisa enggak anak percaya sama kita? Enggak bisa, saudara. Makanya saudara dan saya harus menjadi teladan dulu dalam keluarga. Ya, saya pada itu biasakan pada itu saudara anak-anak saya. Pokoknya pagi baca firman, bangun tidur. Sekarang sudah mencar sendiri, sudah jauh sendiri, masih baca firman, masih. Sana telepon lagi, masih baca firman, masih. Harus saudara. Pak Ibu harus terpaksakan anak-anak saudara membaca firman setiap hari. Karena firman yang dibaca itu mungkin sifatnya cuma logos, tetapi suatu saat logos berubah menjadi rema yang memberi jawaban untuk anak-anak kita. Ya, saya undang musik maju dulu. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak begitu sangat panjang, ya, sangat singkat pengajaran ini, tapi maknanya perlu kita sikapi, kita ulang lagi. Saya mau ulang lagi, ya. Hades dan Firdaus adalah tempat yang ada tempat pemisahnya. Orang-orang yang di Hades ternyata bisa melihat orang-orang yang berada di Firdaus. Orang-orang di neraka bisa melihat orang di surga. Bahasanya gitu. Orang di surga ternyata melihat orang yang di neraka itu bisa. Kalau melihat konteks ini berarti jiwa itu sadar. Kalau yang kita lihat adalah saudara kita, anak kita, betapa sakitnya pada waktu kita menolong dia nggak bisa. Oleh karena itu melalui firman ini mari kita bersama-sama belajar, saling menguatkan saudara kita, anak-anak kita. Ayo nak nang gereja, ayo nak ibadah. Yang penting ini adalah perubahan sikap hidup setiap kita, saudara, sehingga kita merasa anak-anak kita ini nanti mencontoh kita, ya. Kayak hening, ya, di balik kehidupan ternyata ada peristiwa kematian yang harus dipersiapkannya sekarang, ya. Tapi tidak apa-apa, ya, kita boleh belajar terus, Bapak Ibu, terus belajar, tetap setia, ya, tetap semangat. Apapun yang dilibatkan oleh Bapak Ibu Gembala melayani pekerjaan Tuhan ini, tetap semangat. Jadwal-jadwal pelayanan walaupun yang datang cuma 4, tetap semangat. Yang dilayani itu adalah jiwa-jiwa untuk Tuhan, ya. Apapun pekerjaan kita, nyapu, ngepel dan sebagainya, tetap semangat, ya. Kita belajar melayani Tuhan. Karena apa? Karena Dia itu memberikan yang terbaik dalam hidup kita, ya. Saya undang saudara bangkit sama-sama. Musim akan selalu